Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kesempatan di dalam kehidupan yang kita lalui dan kita lewati. Karena sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya suka melupakan kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kehidupan mereka. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika pernah ditanya sifat dasar manusia itu semacam apa, maka kemudian Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya sifat dasar manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah ya'udul masaib, yaitu adalah manusia merupakan manusia yang suka menghitung setiap ujian dan musibah. Jadi akhirnya ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, kita sering menghitung-hitung ujian dan musibah yang datang dalam kehidupan kita. Pantas, kadang-kadang kita mendapatkan ujian yang sedikit, tetapi terasa berat dan terasa banyak, karena kita menjadi kaum dan manusia yang paling pandai untuk menghitung setiap ujian dan musibah yang datang dalam kehidupan kita. Makanya sering kita berkata, saya adalah manusia yang paling sengsara di atas muka bumi. Padahal kalau kita perhatikan, ujianmu, musibahmu adalah kecil dibandingkan dengan ujian dan musibah yang menimpa kepada orang lain. Yang kedua, sifat dasar manusia adalah wayan sani'ma rabbihi, yaitu adalah senantiasa melupakan kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah telah berikan kepada kehidupan mereka. Manusia itu apabila diberikan kenikmatan, saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, saking tebalnya kenikmatan yang Allah curahkan, menjadikan manusia itu rabun kalau sudah menghitung setiap kenikmatan. Mereka rabun, mereka katarak, terkadang mereka buta terhadap besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita, kenapa senantiasa menasihati di dalam kesyukuran kita kepada Allah, karena sesungguhnya sifat dasar manusia itulah yang menjadikan kita senantiasa menasihati di dalam kesyukuran, supaya kita menjadi manusia yang selalu mampu menghitung setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan melupakan ujian dan musibah yang telah Allah goreskan di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun ujian, sebesar apapun musibah yang menimpa kepada dirimu, sesungguhnya ujian itu hanyalah seujung kuku. Tetapi kalau kita bicara tentang kenikmatan, Masya Allah, kenikmatan itu adalah seluas samudra. Tidak pantas apa yang menjadi seujung kuku menghilangkan kenikmatan seluas samudra dalam kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, berbicara tentang konteks umat yang terbaik, tema ini adalah tema yang tidak akan pernah terlepas. Ketika kita membicarakan tema ini, kita harus membicarakan pula amalan yang terbaik. Karena kita tidak akan pernah disebut bagian dari umat yang terbaik apabila kita tidak melakukan amalan-amalan yang terbaik yang menjadikan kita layak disematkan sifat umat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita umat yang terbaik sebelum kita membuktikan bukti real dan nyata, bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita layak disebut dan dipuji sebagai umat yang terbaik yang Allah maktubkan di dalam kitabullah dan Allah sampaikan di dalam sunnah-sunnah nabinya. Bicara tentang masalah itu, maka kita akan ingat kepada satu ayat ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh manusia, di mana kalian senantiasa memerintahkan dalam perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan kalian itu beriman kepada Allah. Inilah konteks di mana Allah menyebutkan pujian abadi, di mana pujian itu akan melewati dan melintasi setiap kolong sejarah sampai hari kiamat, bahwasanya Allah memuji al-ummah al-Muhammadiyah, umat Muhammadiyah itu dengan sebuah gelar yang terbaik, yaitu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketika Allah sudah menyebut ummah Muhammadiyah, yaitu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, bahwasanya mereka adalah umat yang terbaik, Allah kemudian memberikan sifat yang kita bisa baca dari sifat-sifat ummah Muhammadiyah yang dipuji dengan orang-orang yang terbaik,
yaitu adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yaitu adalah menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar dan beriman kepada Allah. Kalau kita perhatikan jeli di dalam ayat ini, kita akan mendapati bahwasannya di antara ratusan ahli tafsir, ketika para mufassirun memberikan tafsir dan makna kepada ayat ini, mereka berkata, anfa'uhum linnasi. Sesungguhnya di antara makna yang dilahirkan di dalam ayat ini, umat yang terbaik yaitu adalah umat yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, karena pada hakikatnya Islam diturunkan kepada kita, salah satunya adalah bagaimana mencetak pribadi dan seorang hamba yang bukan hanya solih untuk dirinya, tetapi mampu mensolihkan bagi keadaan di sekitarnya. Inilah yang menjadi poin penting yang harus kita pahami, karena sesungguhnya Islam tidak pernah menjadikan diri kita sebagai muslim yang bersifat rohib. Bagaimana itu rohib? Rohib itu mementingkan dirinya, dia sengaja untuk tidak menikah, tidak memikirkan tentang keadaan di sekitarnya, tetapi memikirkan hubungan dia dengan Robnya saja. Itu rohib. Tetapi Islam betul-betul berlepas diri dari praktek-praktek kerohiban di dalam kehidupan agama. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, sesungguhnya Islam mencetak bagaimana umat Muhammadiyah adalah umat yang pandai memberikan manfaat kepada apa yang ada di sekitarnya. Mari kita perhatikan bagaimana setiap syariat, mari kita perhatikan bagaimana ruh syariat berbicara kepada kita dalam konteks banyak amal. Kalau kita perhatikan secara jeli, dengan mata yang besar, dengan kacamata yang tebal, kita akan mendapati bahwasanya ruh di dalam syariat sunnah yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah, itu adalah bagaimana mengkondisikan setiap muslim itu bisa memberikan manfaat kepada setiap orang. Kalau antum perhatikan, kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Kenapa? Supaya kamu tidak menggores luka ke hati orang yang beriman. Ketika kamu diperintahkan memberikan senyum, kenapa? Manfaatnya kembali kepada orang. Karena siapapun orang itu akan senang ketika wajahmu memberikan senyuman kepada hati mereka. Ketika kita diperintahkan untuk kemudian berbagi, bahkan banyak sekali kafaroh, penebusan dosa. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kafarohnya itu adalah memberikan makan kepada orang miskin. Itu juga memberikan manfaat. Bahkan yang paling kecil sekalipun, itu asasnya adalah asas manfaat yang ingin dibentuk oleh Islam. Antum diperintahkan bersiwak. Salah satunya adalah memberikan manfaat kepada malaikat yang mendekati kepada antum ketika antum membaca Quran, dan mendekati kepada orang ketika merasakan manfaat dari siwak yang antum pakai. Bahkan kita disunahkan sampai memakai minyak wangi, bukan untuk diri kita. Sesungguhnya sunahnya bagi laki-laki ketika mereka pergi ke masjid, keluar dari rumahnya memakai minyak wangi. Kalau kita perhatikan, asasnya adalah asas memberikan manfaat kepada setiap orang. Karena sesungguhnya Islam, ketika kita dipuji oleh Allah dengan gelar khairu ummatin, bukan gelar tanpa bukti, bukan gelar tanpa fakta, tetapi sesungguhnya itu akan disematkan oleh Allah kepada kita ketika kita menjadi pribadi yang bukan hanya mensolihkan untuk diri kita, tetapi berusaha bagaimana memberikan manfaat dan mensolihkan keadaan di sekitar kita. Masya Allah. Makanya perhatikan para sahabat. Para sahabat adalah orang yang paling paham terhadap syariat. Mereka paling paham terhadap sunnah. Mereka paham bagaimana Islam itu mencetak mereka bukan hanya menjadi pribadi-pribadi muslim yang solih untuk dirinya sendiri. Bagaimana kemudian para sahabat mendapatkan ruh sunnah dari Rasulullah, lalu mereka berubah menjadi manusia-manusia yang ingin menebarkan banyak manfaat dalam kehidupan di sekitar mereka. Bapak, saya, ataupun yang di atas, tidak akan pernah mampu merasakan wanginya Islam dalam kehidupan kita kalau kemudian para sahabat hanya ingin menjadi orang yang pribadinya solih tanpa mensolihkan umat di sekitarnya. Kalau para sahabat dulu hanya sibuk di dalam zikir, maka Islam tidak akan pernah tercium dan masuk ke dalam raga dan jiwa kita. Kalau kemudian para sahabat dulu ketika mengikuti Nabi, mereka hanya sibuk di dalam mereka membaca Quran, tanpa mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita tidak akan pernah mampu memiliki masjid ataupun kita mampu merasakan dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitabullah. Karena apa? Sesungguhnya Islam tidak akan sampai kepada kita. Karena para sahabat hanya sibuk memikirkan diri mereka sendiri, tetapi kemudian tidak mempedulikan keadaan di sekitar. Tapi kalah bukan itu para sahabat. Para sahabat mereka kemudian keluar ketika mereka telah dicetak oleh Nabi. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memperhatikan bagaimana manfaat yang mereka sebarkan. Mereka ada yang mengambil jalan dakwah. Sebagaimana Mus'ab bin Umair
yang kemudian telah memberikan warna Islam kepada Yathrib sampai berubah menjadi kota Madinah. Ada Amr bin As, susah payah dia mendatangi Mesir untuk membebaskan Romawi yang mencengkram Mesir selama puluhan tahun dan ratusan tahun, dengan izin Allah kemudian dibebaskan. Mereka pergi ke Persia untuk kemudian meluluh lantakkan kekuatan Persia. Sampai akhirnya manfaat yang ditebar oleh para sahabat ketika mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, inilah yang kita rasakan hasilnya. Hari ini kita mencium bau wanginya Islam. Masuk Islam dan iman ke dalam sanubari kita dan jiwa kita. Karena para sahabat tidak hanya memperhatikan kualitas diri mereka ketika solih, tetapi mereka menjadi muslih ketika ingin memberikan manfaat kesolihan kepada orang di sekitarnya. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, tidak akan pernah layak kita menyebut diri kita, menepuk dada kita. Lalu kemudian mengatakan kita adalah khairu ummatin. Kalau kamu memberikan manfaat kepada orang di sekitarmu, kamu tidak menyeru kepada kalimat-kalimat yang ma'ruf dan tidak mencegah kepada yang mungkar. Makanya Allah paling benci kepada setiap orang yang mereka solih hanya untuk dirinya, tetapi tidak mampu memberikan kesolihan bagi keadaan di sekitarnya. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takut kamu terhadap musibah, terhadap adab yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang yang zalim, tapi Allah timpakan pula kepada orang yang salih. Ketika berada di sekitar orang yang zalim, dia menutup matanya, dia menutup lisannya, tidak berkata apa-apa dan tidak merubah apa-apa. Dalam satu riwayat yang sahih, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk mengazab, untuk menyiksa satu kaum. Kemudian malaikat itu turun ke dalam kampung itu. Ketika malaikat itu akan menghadap kaum tersebut, maka kemudian mereka melihat ada orang yang sedang melaksanakan sholat dengan begitu khusyuknya mereka ketika mereka melaksanakan sholat. Lalu kemudian mereka kembali kepada Allah. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana, wahai Rabb kami, di antara orang-orang yang kami ingin siksa, ketika mereka, engkau perintahkan kami untuk menyiksa mereka, ada di antara mereka yang sholat dengan khusyuknya kepada dirimu ya Allah. Apakah kami tetap akan mengadab kaum itu? Apakah kami tetap akan menyiksa penduduk kampung itu ya Allah? Kemudian Allah berfirman, adzib, kamu siksa, kamu timpakan adab kepada mereka, wa adzib minhu, tolong ya, timpakan adab itu yang pertama kali kepada orang yang sholat, kepada orang yang beribadah, karena sesungguhnya wajahnya tidak pernah berubah merah ketika mereka melihat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Inilah yang menjadi ruh di dalam kehidupan sunnah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bukan hanya beribadi menjadi salih, tetapi menjadi muslih. Kalau hanya salih, Masya Allah, maka sesungguhnya ujiannya, musibahnya, ujiannya tidaklah banyak, rintangannya tidak banyak. Nabi ketika sebelum datang kepadanya dakwah untuk diperintahkan menjadi seorang rasul, Nabi itu salih. Tidak pernah menyentuh minuman khamr, tidak pernah menyentuh kemudian makanan haram, tidak pernah menyembah kepada berhala. Pribadi solihnya Nabi dicintai oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi masih menjadi solih. Nabi kemudian tidak memberikan manfaat saat itu, hanya menjaga dirinya. Tapi ketika turun dakwah, memerintahkan Nabi, turun kepadanya ayat, memerintahkan Nabi untuk kemudian berdakwah, mengingatkan kesalahan manusia, menahan manusia dari jalan-jalan menuju ke neraka. Rasulullah berubah dari pribadi solih menjadi pribadi muslih. Ketika Rasulullah menjadi pribadi muslih, disitulah aral melintang. Semua cobaan datang kepada Nabi, sampai kemudian Nabi melewati banyak cobaan yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ketika Nabi berubah dari statusnya yang solih, menjadi statusnya menjadi muslih bagi keadaan di sekitar. Tapi itulah Islam, tidak bisa ditawar. Kita tidak akan pernah disebut oleh Allah sebagai khairu ummatin, sampai kemudian kita betul-betul memberikan manfaat kepada sekitar kita. Bukan hanya menjadi masalah ini yang penting, tapi kita juga harus memperhatikan bahwasanya memberikan manfaat yang menjadi sifat bagi orang-orang yang mereka dikatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, itu adalah membangun cepat karir kita dalam tanda kutip di hadapan Allah. Bapak dan Ibu harus paham, Masya Allah, kita ini adalah umat yang ditakdirkan oleh Allah dengan umur yang pendek. Tidak sebagaimana Nabi Nuh, 1650 tahun hidupnya Nabi Nuh, sebagaimana diterangkan dalam Imam At-Tabari. Kita sudah dalam keadaan umur yang dipendekkan oleh Allah. Fisik kita ini lemah, tidak sebagaimana Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah itu ala sittina dhira'an, 60 hasta, 30 meter. Kalau kita sepakat bahwasanya umur kita pendek, tenaga kita tidak besar,
Kita ini harus cerdas bagaimana kita menabung amal, di mana tabungan amal itu adalah tabungan yang paling cepat menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi, amal yang paling cepat menjadikan kita dicintai oleh Allah bukanlah ketika kita sibuk di dalam iktikaf saja, bukan hanya ketika kita sholat saja, tapi di antara amalan yang paling cepat menaikkan karir kita di hadapan Allah, yaitu adalah ketika kita senantiasa mampu memberikan kegembiraan kepada hati kaum muslimin, ketika kamu mampu menghapuskan kesulitan yang dia miliki, ketika kamu menahan rasa lapar yang dia rasakan, dan ketika kamu berjalan bersamanya dalam satu hari saja, maka sesungguhnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada iktikafmu selama 1 bulan. Wali an amshi ma'a akhin li fi hajatin khairun li wa ahabba li min a'natakifa fi masjidi hadha syahran. Sampai Nabi mengucapkan dengan lesannya ketika menggambarkan betapa besarnya asas manfaat itu mendatangkan pahala di hadapan Allah, sampai Rasul bersabda, sesungguhnya antum saya, apabila kemudian kita bersama dengan saudara kita yang sedang membutuhkan, antum berjalan bersamanya dalam 1 hari saja, maka sesungguhnya kata Nabi, itu lebih aku cintai amal tersebut daripada aku iktikaf selama 1 bulan di masjid Nabi. Padahal kita sepakat, iktikaf di masjidnya Rasul susah. Iktikaf di masjidnya Rasul mahal. Iktikaf di masjidnya Rasul selama 1 bulan sulit. Tapi ada shortcutnya, ada jalan pintasnya. Ketika antum ketuk pintu saudara antum katakan keinginan dia, antum katakan keinginan antum untuk membantunya, antum temani dia dalam 1 hari, Masya Allah, ternyata itu yang menjadikan seseorang lebih utama daripada perjalanan iktikaf selama 1 bulan. Makanya perhatikan, Hasan Al-Basri itu pernah menegur keras seorang ulama yang bernama A'mash. Maka ketika Hasan Al-Basri berkata kepada para muridnya, Al-yaum nakhdum, hari ini kita akan berkhidmah kepada umat yang membutuhkan bantuan kita. Dia melihat kepada murid-muridnya, tidak mendapati, di antaranya adalah A'mash. Dia berkata, aina A'mash, mana A'mash? Lalu kemudian dikatakan kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, A'mash ya'taki fil masjid, A'mash lagi itikaf di masjid. Ya Hasan Al-Basri, akhbiruhu, katakan kepadanya, apa yang akan kita lakukan hari ini? Lalu kemudian rombongan itu ada yang diwakili, pergi ke masjid, memberitahukan kepada A'mash, ya A'mash, Hasan Al-Basri da'aka, dia memanggilmu. Dia ingin supaya kamu bergabung dengan kita, berkhidmah kepada kebutuhan salah satu kaum muslimin. A'mash kemudian berkata, Qul akhbir, katakan dan sampaikan kepada Hasan Al-Basri, aku lagi sibuk itikaf. Maka kemudian utusan itu kembali kepada Hasan Al-Basri. Ketika kembali kepada Hasan Al-Basri, kemudian Hasan Al-Basri mendapati jawaban, A'mash lagi sibuk itikaf, jangan diganggu. Hasan Al-Basri naik suaranya, berkata kepada para utusan itu, sampaikan kembali kepada A'mash, apa yang akan kita lakukan hari ini ketika berkhidmah kepada kaum muslimin, itu jauh lebih baik daripada puluhan hari ketika dia itikaf. Datang kembali utusan ke masjid menyampaikan itu. A'mash ketika diberitahukan itu, seakan-akan beliau baru saja mendapatkan ilmu besar. Dia tinggalkan perbekalan ketika dia itikaf hari itu, kemudian dia pergi, lalu kemudian dia menemui Hasan Al-Basri. Disitulah kemudian kita memperhatikan salaf, para sahabat, para tabi'in, ngerti bahwasanya amalan yang paling cepat menaikkan derajat kita di hadapan Allah ketika kita mampu memberikan manfaat kepada keadaan di sekitar kita. Jangan hanya menjadi solih, karena Allah tidak mencari orang yang hanya solih. Kalau hanya mencari orang solih, Rasul itu tidak dibebani dengan beban dakwah untuk mengajak manusia. Tetapi jadilah kita menjadi solih dan muslih. Solih untuk pribadi kita, tetapi muslih bagi keadaan di sekitar kita. Karena sesungguhnya umur yang kedua bagi kaum muslimin, yaitu adalah ketika mereka memberikan manfaat kepada kaum di sekitarnya. Jadilah kita kayak air sungai filosofnya. Masya Allah, perhatikan air sungai. Air sungai itu adalah asas manfaat yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Sungai Pak, kalau kita ingin mengambil manfaat dari sungai itu kan gampang. Kita ingin renang, maka kita tinggal nyebur, tidak perlu pakai tiket. Ketika kita pengen mengambil airnya, ambil gayung, ambil airnya mandi di pinggir kali. Ketika kita pengen untuk kencing, kencing. Sungai tidak pernah protes ketika kita mengencingi sungai. Ketika kita pengen buang air besar, ambil box, ambil kemudian tirai untuk menutupi kita. Sungai pun menampung kita. Jadilah kita seorang muslim itu layaknya sungai, di mana setiap yang kita lewati dalam hidup kita itu memberikan manfaat bagi umat di sekitar kita. Karena sesungguhnya itulah umat yang terbaik. Jangan kayak menjadi orang yang sumur. Sumur itu Masya Allah susah diambil manfaatnya. Kalau kita pengen renang di sumur, tidak bisa. Karena sumur itu hanyalah diameter 1
Diameternya itu hanya 1 meter, tidak bisa untuk renang. Kalau ingin diambil airnya, susah. Sumur itu kan susah diambil manfaatnya. Harus pakai timba, Pak. Harus pakai tali. Itu kalau punya tenaga. Kalau sudah tidak punya tenaga, 50 tahun lebih. Apalagi yang sudah putih-putih rambutnya. Harus kemudian pakai pom atau pam air. Atau kemudian pakai mesin air. Kalau kemudian harus pakai listrik, susah. Jangan kayak menjadi air sumur ketika kita ingin memberikan manfaat. Tapi jadilah dirimu, jadilah diri kita. Bagaimana kita menjadi air sungai, di mana mudah diambil manfaatnya dan setiap orang begitu mudah mengambil manfaatnya. Itulah Islam. Karena Islam tidak pernah menciptakan kita menjadi pribadi yang memperhatikan diri kita di dalam kesolihan. Kala Allah tidak pernah nyari yang semacam itu. Tetapi Islam mencetak bagaimana kemudian kita menjadi solih dan memberikan manfaat bagi keadaan di sekitar kita. Coba kalau Nabi itu hanya solih, tidak akan terjadi perang Badar, tidak akan terjadi perang Uhud, tidak akan terjadi semua peperangan untuk menegakkan agama Allah. Tetapi ketika Nabi solih dan muslih, disitulah betul-betul menjadi umat yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh manusia. Ketika manusia mereka memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Inilah yang menjadi masalah penting ketika kita temanya adalah membicarakan tema tentang umat yang terbaik. Semoga kita mengerti ruhnya sunnah. Bukan hanya menciptakan pribadi-pribadi yang baik, tapi ruhnya sunnah. Bagaimana kamu memberikan manfaat kepada keadaan di sekitar kita. Hasan al-Basri menegur A'mash ketika sibuk itikaf, tapi tidak memperhatikan hajat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Semoga kita menjadi orang layaknya sungai, gampang diambil manfaatnya, gampang mengalir manfaatnya. Jangan kayak sumur, susah diambil manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fikum. Mungkin inilah yang saya sampaikan mukaddimah, karena yang paling penting adalah kita akan mendengarkan sang dokter ketika beliau menyampaikan apa yang telah beliau berikan manfaatnya bagi kaum muslimin. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini menggeser pemikiran kita, merevolusi pemikiran kita, supaya kita layak menjadi orang yang pandai, supaya layak dicintai oleh Allah ketika menjadi umat yang terbaik dengan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.